Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di channel YouTube kita Taman Taman Jiwa. Jiwa. Di mana channel YouTube ini namanya Taman Jiwa ya. Jadi Yes. memang dikhususkan untuk jiwa-jiwa yang lagi galau, jiwa-jiwa yang lagi puyeng, yang resah, jiwa-jiwa yang lagi resah. ya kan? gitulah pokoknya. Ya kan, mau beli kopi nggak punya duit, Punya duit, mau beli rokok susah, mau beli rokok ya kan? susah, ya kan? Mau main gitar Main gitar nggak ngerti caranya. Yes. Bener nggak? Betul. Jadi kita jamin setelah nonton channel YouTube kita ini akan semakin puyeng, semakin resah dan semakin bingung cara main gitar gitu kan. Oke, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Gue Pandu Dan saya Yuda. Yuda Pradana. Pradana ya? Perdana. Oh, Perdana. Salah lagi dong. Ngadi ente. Ya, jadi siang ini mau ngapain? Kita hari ini untuk konten yang pertama kita akan membahas soal chord mayor yang basic banget, yang belum ada perubahan apa-apa, jadi major chord aja. Major chord. Yes. Oke, jadi Mas Yuda nih pemain gitar ya? Saya main Bukan, apa pemain suling? biola. Oh iya. Kayak temen saya main dulu. Mau dimulai langsung. Sebelumnya Apa mau dikenalin dulu? Ya, gitu. kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya chord itu. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk chord, kita akan membahas apa itu chord. Jadi kita pasti pernah mendengar gitu ya. Maksudnya kalau ada orang main gitar, oh lagu ini dari kunci apa gitu mulainya. Nah, sebenarnya yang lebih tepat adalah chord apa gitu. Oke, jadi kunci itu sebenarnya kurang tepat ya. Agak kurang tepat soalnya kalau kunci. Walaupun sebenarnya kunci sama chord tuh kayak adik kakak gitu kan. Iya, Mau beda bapak doang. sekilas sebenarnya masih berhubungan, Masih tapi berhubungan. penggunaannya kalau menurut saya Oke. itu berbeda. Jadi ada mispersepsi. Oke. di situ. Untuk hari ini kita akan membahas soal chord, yaitu major chord. Dasar banget ya. Masih dasar banget, Masih dan ini dasar benar-benar untuk pemula gitu, orang yang baru mau belajar gitar, yang belum tahu bentuk-bentuk chord mayor itu seperti apa. Nah, kita akan memulai dari situ dulu. Nah, untuk pengertian chord itu sendiri. Nah, chord itu adalah gabungan atau rangkaian dari beberapa notasi. Jadi ada dari beberapa nada. Bisa terdiri dari 2 nada atau lebih. Gitu. Nah, itu sekilas tentang chord. Nah, langsung aja kita masuk ke bentuk chordnya ini. Jadi yang kita jelaskan hari ini hanya chord-chord dasar yang sering digunakan gitu dalam, misalkan orang main lagu yang simple gitu. Nah, bentuk chordnya yang akan kita jelaskan seperti ini gitu, Mas Pandu. Jadi hari ini bentuk-bentuk chord ya. Bentuk-bentuk chord mayor. Bentuk-bentuk chord. Tapi sebenarnya kalau untuk orang-orang awam nih, sebelum kita belajar chord itu tahap pertama apa sih yang perlu disiapin? Tahap pertama yang pasti harus ada gitarnya. Nah, itu. Kalau nggak ada gitarnya, kamu main apa? Oke. Jadi harus ada gitarnya ya, dan harus ada senar. Harus Kalau nggak ada. ada senarnya, apa yang mau digenjreng gitu kan? Tapi sebelum kita membahas lebih dalam nih, saya Yes. teringat salah satu gitaris Indonesia ya. Ya. Mas Yuda ini mukanya mirip ini. Gitaris Indonesia tuh si namanya kalau nggak salah Penyu. Oh, penyu itu Yang rambutnya gondrong juga. rambutnya gondrong. Vokalisnya namanya Fadli. Oh iya. Mirip soalnya saya lihatnya. Kalau nggak salah namanya Penyu. Fadli itu anggota DPR. Bukan, bukan. beda. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Mirip banget, cuman Mirip, ya? agak sedikit. Yang ini agak sedikit boros aja. Oh, agak Karena boros. beda nasib mungkin ya. Beda nasib. Makanya susah. Oke. Berarti pertama punya gitar dulu. Punya gitar. Di gitar punya senar Ada dan ada senar. keinginan juga mau Ada belajar. kayaknya. Dan harus di stem dulu. Jadi masang senar Oh, aja iya. nggak dicuning dulu. Dicuning dulu ya. Nggak bakal benar suaranya. Stem dulu, Masuk baru stem. kita mulai. Baru kita mulai. Setelah kita tahu bentuk chord itu kan ada 2 cara. Yang satu di strumming atau digenjreng kalau bahasa umumnya gitu, digenjreng. Tapi di strum atau satu lagi dipetik. Ya ini terserah dengan kebutuhan si player gitar itu. Jadi mau dimainkan secara petikan ataupun di strum atau di genjreng. Oke, kita langsung masuk ke chordnya ya. Langsung ke chord. Oke. Boleh. Kita bentuk dulu chord C mayor. Jadi begini Mas Pandu. Silakan. Ini saya mainin gini. Dimainkan. Oh, dimainin. Oh, saya kira properti pendukung doang. Suruh megang. Agar Dia kalau pegang lagi juga ya? mainin, iya. Oke, siap. Jadi gimana? Nih chord C. Chord C. Nah, pertama senar 5. Sebentar, jarinya yang dipakai apa aja? Ya, tunggu dulu. Senar 5 fret 3, ini jari manis. Jari manis, senar 5 fret 3. Heeh. Sini berarti ya?
Yes. Sini, Lalu senar 4 fret 2 itu jari tengah, gini, ya. Kemudian senar 2 fret 1 itu jari telunjuk. sini ya. Ya. Nah, ini Gini. bentuk dari C mayor. Jadi kalau kita strum, dan strumnya dari senar 5, jangan dari senar 6 gitu ya. Ya, ini C mayor. Jadi kalau kita jabarkan satu-satu, yang di senar 5 ini nadanya C. Terus kemudian di senar 4 fret 2 ini nadanya E. Sama. Lalu di senar 2 fret 1 ini nadanya C. Jadi kalau kita strum ini C. Yes. Nah, kemudian untuk chord selanjutnya adalah D mayor. Nah, D mayor. D mayor. Oke, jari telunjuk di senar 3 fret 2. Gini, Jari telunjuk di senar 3 Iya. fret 2. Terus kemudian di senar 2 fret 3 itu jari manis. senar 2 fret 3. Senar Sini ya? 2 fret 3 jari manis. Gini. Senar Senar 2, maaf, di sini jari manis. sini ya? Ya. Oh iya, oke. Kemudian di senar 1 fret 2 itu jari tengah. Ini ya. Oke, itu bentuk dari D mayor dan kita strummingnya dari senar 4. Jadi nggak dimulai dari senar 3. Jadi kalau di strum ini adalah D mayor. D mayor. Jadi kalau dijabarkan di senar 3 fret 2 ini adalah A nadanya. Kemudian di senar 2 fret 3 itu D. Lalu di senar 1 fret 2 ini adalah F crash. Sama. Nah, jadi kalau di strum ini adalah D mayor. Oke. Oke. Hafal ya, Mas? Hafal. Hafal ya? Hafal dong. Langsung kita lanjut ke E mayor. Nah, E mayor. E mayor itu posisi jarinya di senar 5 fret 2 itu jari tengah, maaf. Lalu di senar 4 fret 2 ini jari manis. Lalu di senar 3 fret 1 jari telunjuk. Nah, ini adalah E mayor dan semuanya di strum kalau E. Digenjreng dari atas sampai Dari bawah. atas sampai bawah. Ini adalah E. Jadi kalau kita jabarkan di senar 5 fret 2 ini nadanya B. Ini nada B. Terus kemudian di senar 4 fret 2 itu nadanya E. Terus kemudian di senar 3 fret 1 itu adalah G crash. Jadi nada E. E mayor. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, F mayor ini agak tricky kali ya, Agak tricky. untuk yang belum biasa gitu atau yang baru mengenal chord, bentuk chord F ini agak. Nah, kalau ini bentuknya biasa orang bilang kunci balok. Kunci balok. Nah, saya juga nggak ngerti sebenarnya kenapa ada istilah kunci balok itu awalnya gimana, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti itu istilah yang lazim digunakan gitu ya kalau sama Yeah. orang main gitar gitu. Jadi kunci balok. Gitu. Saya nggak tahu ada kaitan nama kue balok atau gimana. Cuma, Nah, saya baru mau ngomong itu tadinya. ya mungkin Nah, ada. Anda hebat sekali ya, selain bisa ngani gitar tapi bisa baca pikiran orang juga. Oh, iya. Gitu mungkin ada kaitannya. Ada tapi kita kaitannya. nggak tahu ya. Oke. Oke, jadi tapi ada juga yang bentuknya simple tapi tidak saya rekomendasikan untuk baru yang belajar gitar. Lebih baik kita belajar yang lebih lengkapnya gitu. Lebih lengkap. Bentuknya yang lebih full, yang full chordnya. Tapi istilah balok masih boleh dipakai nggak sih sebenarnya? Oh, silakan. Asalkan pemahaman kita betul. Maksudnya yang kita sebut kunci balok itu yang bentuknya seperti itu gitu. Oke, jadi yang dimaksud balok tuh ya bentuknya begitu ya, Bentuknya begitu. lebih ke bentuk ya, Lebih ke bukan masalah bukan berarti bentuk identik F itu harus begitu gitu. Oh, enggak. ya, jadi Enggak. hanya masalah lebih Iya, ke bentuk aja identitas masalah ya. bentuk Oke. chordnya aja. Oke, langsung ya. Jadi untuk bentuk F mayor itu senar 6 fret 1 ya. Ini F. Terus kemudian senar 5 fret 3.
terus senar 4 fret 3, ini jari kelingking, terus senar 3 fret 2, ini jari tengah. Nah kemudian ada yang ditahan, ini jadi harus memblok begini di senar 2 fret 1 dengan jari telunjuk. Nah jadi harus memblok semua. Kemudian senar 1 fret 1, jadi kalau dibentuk gini. Dan ini senar 1 dan 2 nya dijepit sama telunjuk ini ya, jadi ini F. Nah kalau kita jabarkan dari senar 6 fret 1 ini adalah F, nadanya F. Terus senar 5 fret 3 ini C. Kemudian senar 4 fret 3 ini F. Senar 3 fret 2 ini A. Senar 2 fret 1 ini C ya. Kemudian senar 1 fret 1 ini F. Jadi kalau kita strum dari atas ke bawah, ini adalah chord F major. Ya, ada juga sebenarnya yang lebih simpel Mas Pandu. Kalau orang-orang biasanya nggak mau sakit gitu ya, nggak mau capek gitu ya. Ada yang bentuknya cuma yang dipakai cuma 4 senar ini. Jadi dimulai dari senar 4. Dimulai dari senar 4. Senar 4. Jadi kalau yang model simpelnya ini jari manis di senar 4 fret 3. Senar 4 fret 3, oke. Nah, jari manis, kemudian jari tengah di senar 3 fret 2. Kemudian jari telunjuk di senar 2 fret 1. Dan juga sekalian memblok yang bawahnya senar 1 fret 1. Gini ya. Nah, jadi sekaligus dua. Ini juga bisa jadi chord F, tapi kemudian tidak direkomendasikan karena apa? Karena biasanya kalau saya main gitar tuh ada patokan bass, jadi harus ada bassnya, kalau istilahnya roots dari chord itu gitu. Dan itu orang bisa lebih mudah untuk misalkan kita main berdua, untuk orang biar nggak bingung gitu kita main apa chord apa gitu, jadi lebih gampang untuk dicerna gitu. Dan dibiasakan juga, soalnya ketika nanti kita udah main yang kunci balok tadi itu, jadi misalkan kita main di A balok gitu atau di balok, akan lebih mudah gitu ketimbang kita membuat yang namanya chord yang bentuknya seperti ini gitu Mas Pak. Oke. Tapi ngomong F, ini namanya F apa ini? Sama aja? Itu F juga, sama juga. Dulu gue ada cerita sedikit ya. Waktu dulu baru belajar, sekarang juga masih belajar gitar sih. Dulu waktu pertama kali kenal gitar, kebetulan gue punya teman dari keturunan Sumatera Utara, Batak. Nah dia sendiri yang ngasih tahu bahwa gue kalau biasanya kalau F begini. Ya. Dan biasanya dia selalu bilang pakai F Batak aja. Nah, jadi ini bukan bermaksud ini ya rasis atau apa enggak, tapi menurut gue itu satu hal yang menarik karena dia menyampaikan sesuatu tidak dibuat-buat, tidak dibuat, dan itu keluar dari mulut sendiri. Jadi untuk mempermudah teman-temannya belajar gitar, itu namanya F apa? Pada saat dia nggak bisa jawab, akhirnya keluar kata-kata itu. F Batak aja, Batak. Soalnya rata-rata, nah di sini ngomong rata-rata memang orang Batak di tongkrongan dia itu selalu pegangnya begini. Karena kan dia kalau begitu kan, semangat kan, heboh gitu. Mungkin kalau begini agak capek juga kan, kalau gini kan. Akhirnya ya itu ada istilah namanya F Batak. Dulu gue pernah denger itu, tapi sekarang mungkin pelan-pelan udah nggak ada kali ya. Entah lu nggak pernah atau pernah denger nggak? Kalau yang F Batak saya nggak pernah. F Batak lu pernah denger ya? Nah itu makanya saya cerita biar denger. Karena denger kan? Ada F balok, ada F Batak. Ada F Batak, ada F balok, ada F Batak. Ini menarik nih kawan. Tapi keren, jadi khasnya Indonesia jadinya. Yes. F Batak. F Batak. F Batak. Sangat Nusantara sekali ya. Benar ya. Bahasanya. F Batak. Dan itu lucu. Itu kebetulan tadi pas lagi kita praktek gini tadi, yang F yang di bawah ini akhirnya inget cerita itu. Menarik Mas. Menarik ya. Silakan dilanjut lagi. Kita lanjut ke chord berikutnya. Yeah. Itu sehabis F G. Jadi kita bentuk G mayor. Itu di senar 6 fret 3 itu jari tengah. Gini ya. Kemudian jari telunjuk kita di senar 5 fret 2. Fret 2 ya. Kemudian senar 1 fret 3. Itu jari manis.
jabarkan. Senar 6 fret 3 ini adalah G, ini nadanya G, rootsnya G. Terus kemudian senar 5 fret 2 ini nadanya B. Terus kemudian senar 4 ini kan lepas ya, nggak dikena jari. Ini adalah D, ini D. Kemudian senar 3-nya ini adalah G, ini G. Kemudian senar 2-nya ini B. Kemudian senar satunya adalah yang fret 3 ini, senar 1 fret 3 ini G. Jadi ini bentuk G mayor. Oke. Nah bedanya kalau pakai yang clicking? Kayak pernah lihat gini. Itu boleh. Boleh. Ya lebih bagus sebenarnya pakai clinking karena balik lagi ada masalah kebiasaan kan. Oke. Nah, ada yang pakai clinking. Kalau saya, mohon maaf, saya bukan belajar di institut musik ataupun di tempat kursus musik. Jadi saya belajar otodidak sejarahnya dan lebih ke masalah kebiasaan sebenarnya. Kita terbiasa untuk mainkan misalkan dengan jari apa gitu. Ada yang pakai jari manis, bagian ininya. Tergantung kebutuhan mungkin ya. Tergantung kebutuhan dan Karena kan kebiasaan. nanti kan ke depannya akan, wah kalau gue bilangnya kunci-kunci batu karang nih udah mulai begini nih, ya kan? Jadi kalau misalnya Ya. gini bisa gitu aja, ada alasan itu juga ya, maksudnya. Ada, bisa juga. Takutnya ntar kita lagi begini, Nah. kita butuh jangkauan yang lebih panjang kan, pakai clinking, Ya. gini kan, oke. Bisa. Takutnya kalau begini kan, kalau lebih panjang, pakai apa? Masa minjem Masuk minjem jari jari temen, orang. jari sebelahnya Iya, ngintilnya biar sampai kan gitu. nggak ada. Benar. Gitu. Jadi faktor kebiasaan aja ya, Faktor dan nggak kebiasaan. baku ya, Dan tidak baku. nggak baku ya. Yang penting kita nyaman dulu dan suaranya itu nggak jambuk lutut. Nah itu Nah, yang penting. itu Yang penting istilah jambuk adalah lutut. nggak jambuk lutut. Nah itu kemudian yang harus dilatih terus, posisi tangan segala macam. Bahkan sekedar ini, kalau saya E-nya tuh nggak ngikutin yang lazimnya orang E. Jadi harusnya kan orang gini gitu ya. Tapi kalau E saya tuh kebiasaan modelnya gini, tapi jangan dicontoh yang kayak begini. Soalnya kadang ya benar kata Mas Pandu, untuk pindahnya itu kadang ada agak kagok gitu. Oke. Tapi balik lagi faktor kebiasaan. Kalau kita udah terbiasa gitu ya, mau bentuknya seperti apa, bentuk jarinya, ya kita itu akan lancar asal latihan terus gitu. Asal Oke. terbiasa. Tapi tadi asik juga tuh apa istilah jambuk lutut. Jambuk lutut. Nah, jambuk lutut tuh yang kayak gimana sih? Mungkin teman-teman ada yang Oke, kita contohin Iya kan? jambuk lutut ya. selama ini mungkin pas kok gue nggak Nah. bunyi, oh ternyata istilah jambuk lutut Jambuk gitu lutut. kan. Jambuk lutut itu adalah ketika ya kita membentuk kunci nih, misalkan F nih ya. Tapi nekennya itu nggak mantep gitu. Jadi Oh, jambuk lutut. Oh iya iya iya. jambuk lutut. Nah, itu jadi itu jambuk lutut. Jadi harusnya kan suaranya kan Baik, oke. Harusnya begini, nggak begini ya. nggak. Nah, Oke. dan itu memang harus dibiasakan gitu. Jadi kita harus melatih kekuatan tangan kita juga. Jadi main gitar tuh nggak hanya tahu bentuk chord, Iya. nggak hanya tahu positioning jari, namun juga melatih kekuatan jari kita untuk menekan si senar ini ke fret. Jadi yang pasti harus sering-sering latihan harus ya. sering latihan, Sering nggak latihan. boleh berhenti. Baru dikasih tahu satu, langsung jago juga. Wah, langsung jago. Ntar bisa kita undang ke sini kan. Karena tidak ada yang instan di dunia ini, tidak ada yang instan. Iya. Semua butuh Ada. proses. Apa? Mie Mie instan. instan. Benar. Itu enak. Tapi itu pun harus dimasak dulu. Harus dimasak. Nah, Harus itu ada- ada ada proses ya? proses, ada proses. Berarti nggak konsisten juga itu mie. Gini. Kita berikutnya bahas chord A mayor. Ah, mayo. Nah, kita jelasin A mayor. A mayor itu kita bentuk jarinya itu di senar 4 fret 2 itu dengan jari telunjuk. Nah, Oke. ya. Terus kemudian senar 3 fret 2 itu dengan jari tengah. Terus kemudian senar 2 fret 2 dengan jari manis. Dan kita strummingnya dari senar 5. Jadi senar 6-nya nggak boleh kena karena Genjrengnya ini- dari senar 5. Genjrengnya dari senar 5 sampai dengan senar 1. Nah, ini chord A mayor. Kemudian chord B. Nah, chord B ini bentuknya sama juga kayak F tadi yang istilahnya kunci balok gitu. Sebenarnya saya juga nggak mau istilah balok sih. Kalau balok itu gimana? Kayaknya gimana gitu ya? Oke, Ingetnya kue ya? Oke, kita langsung bentuk B mayor.
B mayor itu di senar 5 fret 2. Ini rootsnya B. Terus kemudian di senar 4 fret 4 itu dengan dengan jari tengah ya. Terus kemudian senar 3 fret 4 dengan jari manis. Kemudian senar 2 fret 4 dengan jari kelingking. Dan senar 1 fret 2 ini ditahan kayak yang tadi kita bikin chord F itu dengan jari telunjuk di senar 1 fret 2. Nah, kalau kita strumming ini adalah B mayor. Nah, kita jabarkan ya. Ini 1 B yang senar 5-nya ini B, terus kemudian senar 4-nya ini adalah F crash. Ini F crash. Kemudian senar 3-nya ini adalah B. Terus kemudian senar 2-nya ini adalah D crash. Terus kemudian senar 1-nya adalah F crash. Jadi kalau di strum ini kunci B. Gitu Mas Pak. Nggak mutlak juga begini ya? Nggak. Begini juga bisa ya? Bisa. Nah, itu bentuknya sama mungkin kayak yang F tadi itu F Batak. F Ini Batak mungkin tadi ya? B Batak ini. Bisa Ini jadi, B bisa jadi. Batak. Karena simple. Simple. Nggak perlu ada in-nya gitu, nggak perlu nahan di atas kan. Oke. Dan itu tadi kita harus latihan terus sampai bunyinya itu nggak Jambu Pluto. soalnya bisa jambu Pluto. Dan juga kalau misalkan tadi kan banyak yang belum kita jelasin, kayak misalkan ada F sharp atau F crash kalau istilahnya F sharp gitu kan. Bentuknya sama dengan F yang tadi dijelaskan, udah dijelasin, cuma kita geser gitu. Jadi kita ngitungnya misalkan senar 6 nih, senar 6 ini kan kalau dilepas E, ya kan nadanya E. Terus kemudian senar satunya di fret satunya ini kan berarti F. Nah, bentuk F tadi kan begini. Berarti setelah F itu jadi E, F sharp atau F crash. Nah, tapi bentuknya sama dengan F yang tadi kita sudah mainkan gitu, yang sudah jelaskan. Nah, ini bentuknya begini. Sama juga G istilah G balok gitu. Kalau G yang tadi kan begini. Nah, berarti kalau G baloknya itu misalkan tadi kan F sharp ya, tinggal digeser setengah. Jadi habis F crash, kemudian G. Nah, di sini bentuknya sama dengan yang tadi, dengan F sharp. Jadi setiap pindah fret atau setiap pindah kolom tuh naik setengah ya? Naik setengah. Naik Atau setengah. bisa juga turun setengah. Naik setengah atau turun setengah? Nah. Oke, jadi misalnya kita main di G, misalnya turun setengah jadinya F crash. F crash ya. Oke, misalnya di G naik maju setengah, maju satu, setengah jadinya G crash. G crash. Ya, Oke. yang nggak ada itu E crash. E crash dan B crash itu nggak ada. Jadi E ke F itu E itu langsung ke F, jadi nggak ada E crash. Dan B itu langsung ke C, jadi naik setengah, nggak ada B crash gitu ya. B crash tuh nggak ada. Nggak ada, jadi B langsung ke C. Dan begitu juga dengan E langsung ke F. F. Ya. Oh ya, sebelumnya, sorry. Jadi kapan kita harus pakai sharp dan flat? Nah ini maaf nih Mas. Jadi kita pakai F crash itu ketika nadanya itu naik dari F ke G misalkan. Makanya di antara itu kita nyebutnya sharp. Tapi kalau misalkan dari G ke F turun, itu kita makanya flat. Jadi G flat. Jadi G bukan flat. Nah, G flat itu sama dengan F sharp. G Jadi flat. kalau sharp itu dipakai misalkan naik dari F ke G, nah berarti jadi F-nya F crash. Nah, kalau turun dari G ke F berarti F crash-nya tadi itu menjadi G flat. Sama G flat. sama mol. Iya, itu flat itu sama dengan mol. Kalau orang kita nyebutnya mol. Wih, mol gitu kan. Iya Yes. iya. Jadi mol itu flat. sebetulnya. Mol itu flat. Flat. Jadi kalau turun istilahnya flat. Kalau naik itu istilahnya sharp. crash. Ah, Sharp. Nah, crash Oke. bisa sharp. Zaman dulu tuh ada buku apa sih majalah gitar tuh? Ini MBS. MBS. Zaman itu, zaman Gocengan saya, ya? Gocengan harganya dulu ya kalau nggak salah ya. Saya Wah, tuh belajar gitar, jadi dulu di majalah itu ada itu bentuk-bentuk chord tuh. Oke. Ya kan? Oh, Ada bentuk tapi tabel. titik-titik aja ya? Titik-titik itu. Bukan visual bukan gambar tangan gitu kan? Bukan.
tapi posisi yang titik-titik itu. Nah itu pertama belajar, dari situ ngumpulin banyak dan akhirnya terbiasa gitu. Jadi belajar yang Itu salah-salah baca tablatur bisa jadi terapis akupunktur itu. Jadi Karena cuma titik doang kan. Cuma titik. Wah, ini apaan ini kan? Sebenarnya tetap harus ada gurunya. harus ada gurunya. Sebaiknya Otodidak boleh. Otodidak boleh. Belajar itu ya kita belajar itu apapun lah kita pelajarin gitu. Tapi tetap Begitu sebisa ada orang mungkin, yang lebih menguasai mungkin ya, lebih berkompeten. harus ada yang mengarahkan. Betul. Itu kenapa kita butuh orang yang mengerti gitu. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya gitu, kepada siapapun untuk tukar pendapat. Apalagi kita masih belajar kan. Jangan malu-malu untuk bertanya, dan yang penting semangat, intinya itu. Nanti malu bertanya sesat di kamar Sesat nanti. di kamar, sesat di rumah siapa, nggak pulang, bahaya. Jadi Oke, benar. Jadi jangan malu untuk tanya ya. Jadi kalau Jangan malu ada untuk orang, tanya. Om ajarin dong Om, ini Iya, bener nggak kunci ini bener. gitu kan? betul. Asal jangan amat tanya tukang ledeng. Ntar nanya, Om ini kuncinya apa? Dia mah satu kunci doang, ya kan bisa disetel kemana-mana. Yang pasti yang sesuai dengan kapasitas. Dengan kapasitas. Iya, dan dia mengerti gitu kan. Jadi akan ada di link di bawahnya yang bisa di-download nanti sama kawan-kawan untuk bisa ini. Ada linknya di bawah, nanti silakan download. Saya kira mau bagi-bagi giveaway. Wah, giveaway baru Belum ya? konten pertama. Baru konten pertama ya? Iya. Tadi udah apa tadi? Udah C, C, D, E, F, G, A, B. G, A, B. Tambahan tadi F crash F crash. atau F F sharp. sharp tajam ya. Sharp tajam. Sharp tajam. Jadi terima Yes. kasih atas waktunya Sama-sama, teman-teman, terima kasih. sahabat-sahabat Taman Jiwa. Terima ya kan? kasih kawan-kawan. Semoga setelah ini yang jiwa-jiwanya lagi kusut, lagi bingung, lagi puyeng, tambah semakin puyeng karena dengan kepuyengan kalian akan nonton Taman Jiwa terus. Iya kan? Yes. Walaupun sebenarnya ya begitulah Taman Jiwa. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Lihat konten kita. Di-share, jangan lupa di semua sosial media tolong di-share. Support kita, nanti Mas Yuda bikin giveaway ya. Oh, iya, tapi boleh lah dibuat mancing-mancing giveaway misalnya motor gitu, tapi dalam bentuk brosur dulu. Itu dalam bentuk brosur kan boleh. Bentuk gambar kita kirim. Bentuk gambar yang kita kirim. Yang udah nonton ini jangan lupa di subscribe, di komen, di share, di like juga, like ya. ya kan? Dan kalau ada kurang, ada salah-salah, kita juga mohon maaf. Mohon Karena maaf. ya bagaimanapun juga kita kan manusia yang pasti ada salah, gitu, Betul. bisa salah. Ya mohon dimaafkan. Mungkin dalam penyampaiannya Dalam kebanyakan penyampaian ada yang kurang berkenan. berkenan. Ya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih banyak kawan-kawan. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah. Ya. Saya berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bye. Dah.